Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin dengan NIM F1G1250002. Di sini sebagai bentuk pelaksanaan tugas akhir atau tugas final dari mata kuliah pengenalan pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Rifa. Saya akan menjelaskan pemrograman satu dari beberapa studi kasus, yaitu tentang restoran sederhana yang menerima beberapa input dari user tentang pesanan yang akan mereka mau beli. Terus saya akan menjelaskan bagaimana pemrograman tersebut menghitung total yang harus dibayar begitu. Ya, pada awal program itu di sini terdapat fungsi definisi, di mana namanya def tampil menu. Ya, sesuai namanya itu tampil menu itu akan berguna untuk berfungsi untuk menampilkan menu restoran di mana terdiri dari nasi goreng 15.000, mie goreng 12.000, ayam goreng 20.000, dan ST 5.000. Itu untuk fungsi definisi dari tampil menu. Nah, kemudian di sini ada fungsi definisi dari hitung total, di mana itu logikanya untuk menghitung total harga dari pesanan yang harus dibayar, di mana parameternya yaitu pilihan menu, yaitu inputan dari user pastinya. Pilihan menu ini pasti dalam bentuk list, karena dia pasti akan memesan beberapa menu, bukan hanya satu. Kemudian juga parameter kedua yaitu daftar harga. Tentunya di sini dalam bentuk list yang sudah ditentukan, di mana daftar harga ini harga-harga setiap menu seperti nasi goreng 15.000 dan lain-lain. Di dalam fungsi definisi hitung total ini terdapat isinya, yaitu untuk menghitung, di mana dimulai dari untuk menghitung total pastinya kita inisialisasi dulu bahwa kita harus menghitung benar-benar dari nol. Kemudian di dalam ada perulangan for i in pilihan menu. Jadi perulangan ini untuk mengecek apa-apa yang kita mau pilih. Jadi misal inputan dari user menu 2, menu 3. Jadi kita akan melooping tersebut 2, 3. Nah, kemudian kita inisialisasi bahwa indeks adalah i dikurang 1. Jadi, ketika kita menginput tadi, misalnya kita input 2, berarti indeksnya di sini 2 kurang 1, yaitu 1. Nah, mengapa demikian? Karena itu untuk menentukan harga. Jadi di sini kan harganya itu sudah ditentukan dalam bentuk list, tetapi untuk mengakses list itu indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi harga pertama itu indeks ke 0, harga kedua itu indeks ke1, harga ketiga itu indeks kedua, dan terakhir itu indeks ketiga. Jadi kita di sini akan melooping pilihan menu, yaitu inputan dari user, kemudian inisialisasi indeks, di mana i inputannya itu inputan kita dikurangi 1, kemudian mengecek memastikan bahwa indeks setelah diinisialisasi ini, di mana i dikurang 1, itu memastikan bahwa indeks tersebut berada di antara 0 sampai 4. Mengapa 4? Karena di sini len dari daftar harga itu jumlah elemen dalam list ini. Jadi elemennya ada 4, jadi len dari daftar harga itu 4. Jadi jika memenuhi kondisi ini, maka akan dijumlahkan, berarti valid masuk ke dalam menu. Jadi misal kita menginput 3 dikurang 1 berarti 2. Nah, di sini masih berada di rentan 4, berarti masih valid.
Apabila kita menginput 5 berarti di sini 5 kurang 1 indeksnya berarti 4. Nah, 4 di sini tidak masuk karena harus berada di antara 0 sampai 4 dengan catatan 4-nya tidak masuk. Berarti di sini program akan memberikan menu tidak valid, menu nomor sekian tidak valid. Nah, logikanya itu ketika menunya tersebut valid, misalnya inputannya kita 2, misalnya inputannya kita mie goreng, berarti inputan kita 2, indeksnya itu berarti 2 kurang 1, indeksnya berarti 1. Nah, akan masuk ke dalam logika if ini, di mana total yang sebelumnya 0 itu ditambahkan daftar harga ke indeks. Indeksnya tadi 2 kurang 1, berarti 1. Dengan berarti di sini daftar harga ke 1. Di sini daftar harga ke 1 itu adalah 12.000. Jadi otomatis akan menambahkan 12.000 ke dalam tagihan atau total yang harus dibayar. Nah, perulangan ini berguna untuk melooping semua inputan, jadi bukan hanya satu inputan, jadi hanya beberapa inputan. Kemudian di program utama atau main programnya, di situ terdapat pesanan daftar harga seperti yang tadi saya bilang tadi, bahwa ada 4 elemen di sini yang mana semua harga-harga dari menu yang ada. Kemudian di sini kita inisialisasi bahwa pesanan itu dengan list kosong. Mengapa list kosong? Karena nantinya itu akan diisi dengan inputan dari user. Jadi kita kosongkan dulu. Kemudian kita memanggil fungsi definisi yang sudah kita buat sebelumnya agar muncul di terminal. Agar nantinya muncul di terminal. Nah, di sini kita meminta user untuk menginput. Jadi berapa banyak item yang akan diinput, pastinya dalam tipe data integer. Nantinya ini berguna untuk melooping sebanyak berapa kali. Jadi kita berapa banyak item yang akan dipesan. Misal 3 kali, berarti di sini akan melooping sebanyak 3 kali. Jadi dia akan melooping sebanyak 3 kali dimulai dari 0. Iterasinya 0 sampai sekian. Jadi pesanan ke 0 tambah 1. Jadi dia akan mulai pesanan ke 1 sampai ke seterusnya. Sampai iterasinya habis. Nah, di sini untuk pesanan kita itu ditampung dalam sebuah variabel yang bernama nomor menu. Nah, nomor menu tersebut akan ditambahkan ke dalam list. Jadi fungsi append di sini append untuk menambahkan inputan sebelumnya agar masuk ke dalam list kosong ini. Nah, list kosong ini jadi semua inputan yang nantinya diinput oleh user akan masuk ke dalam list kosong ini. Kemudian kita akan menghitung totalnya dengan cara pakai fungsi definisi sebelumnya yang sudah kita buat, itu hitung total, dimana di sini parameternya ya pesanan yang kita sudah buat tadi dengan parameter kedua yaitu daftar harga yang sudah juga kita inisialisasikan ke main program atau program utama. Nah, di sini kemudian di terakhir yaitu total yang harus dibayar. Total di sini mengambil dari fungsi program yang sudah kita panggil hitung total. Total nantinya di sini akan
masuk ke sini. Jadi mari kita tes. Nah, seperti tadi, berapa banyak item yang akan dipesan nanti tuh masuknya ke sini. Setelah tampil menu itu, kita panggil, otomatis akan menampilkan fungsi definisi yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di bawah programnya itu berapa banyak item yang akan dipesan itu akan muncul di sini. Ini misal kita pesan 3. Nah, itu akan melooping di sini sebanyak 3 kali. Misal kita pesan yang pertama itu nasi goreng, yang kedua itu mie goreng, yang ketiga itu es teh. Nah, jadi nanti itu pesanan pertama itu dengan nomor menu 1 akan masuk ke sini. Dia mengecek, akan masuk ke sini, indeksnya itu berarti indeks 1 kurang 1, indeks ke 0. Dia akan mengecek harga, daftar harga ke indeks 0. Jadi indeks 0 itu dari sini 15.000. Terus begitu pula selanjutnya. Jadi di nomor 2 itu berarti indeksnya di sini 2 kurang 1 yaitu 1, indeks ke 1 itu ini. Dan keempat yaitu nomor menu 4 yaitu indeksnya 4 kurang 1 yaitu 3, berarti indeks ketiga yaitu ini. Jadi total yang harus dibayar itu 15.000 tambah 12.000 tambah 5.000 yaitu 32.000. Nah, di sini sesuai. Jadi bisa dibilang program kita telah berhasil. Ya, begitu saja dari saya. Demikian, sekian, terima kasih.